Semar Misteri. Legok satu lito mel monggo potongo wong Jawa aja ilang jawane wong Jawa aja ilang budayane. Soal siapa sih sebenarnya manusia pertama yang ada di bumi ini gitu. Karena sebenarnya manusia pertama itu Adam ataukah manusia purba, dan nah dari sisi ilmiah kira-kira seperti apa tanggapan Pak Gojek? Kalau kita membicarakan manusia pertama, kita harus bisa melihat dari sisi satu, perkembangan ilmu pengetahuan, dan yang kedua adalah doktrin dari agama. Ya. Nah, kalau kita lihat doktrin dari agama dulu, karena masyarakat pada umumnya itu kan tidak terlalu merasa apa itu dapat ilmu, ya. Kan ilmu pengetahuan seperti biologi itu kan artinya hanya mereka yang khusus belajar, ya, mendalami biologi itu sendiri, ya, mendalami biologi, mendalami arkeologi, hanya seperti itu yang tahu sebenarnya manusia itu dari kapan, ya. Nah, kita lihat dari agama saja, ya. Masing-masing agama itu punya kepercayaannya terhadap manusia pertamanya. Masing-masing agama. Masing-masing agama. Beda-beda. Bahkan masing-masing budaya juga demikian, ya. Jadi artinya kalau misalnya kita tentukan misalnya siapa, ada misalnya ya orang Jepang nggak percaya, karena orang Jepang percaya pada sejarah bangsa Jepang. Betul. Itu dianggap sebagai manusia pertamanya, ya, yang keturunan dari matahari itu. Nah, seperti itu, ya. Jadi karena yang tersebar di masyarakat kita itu agama Islam, dan agama Islam itu satu mata rantai dengan agama Kristen dan Yahudi, maka kisah Adam ada di tiga agama ini, tapi tidak ada di kisah di agama yang lain. Nah, ini yang harus kita pahami, ya. Nah, kalau kita urut ya dari Alkitab misalnya, sebenarnya Alkitab pun tidak menegaskan bahwa Adam itu manusia pertama. Hanya saja di situ dikatakan bahwa mari kita membuat, ya, manusia yang seperti gambar kita. Jadi yang dibuat itu adalah manusia yang seperti gambar yang mencipta itu, ya. Nah, maka di situ diketahui, ya kan, bahwa disebut Adam, ya, disebut Adam. Tetapi di Alkitab sendiri itu menyebutkan ketika terjadi perkelahian antara Kain atau Qabil, ya, dengan Habil, itu kan Habil terbunuh, maka Qabil itu memohon kepada Tuhan agar tidak dibunuh, ya, artinya tidak dituntut hukum karena telah membunuh, dihukum bunuh, ya. Maka Qabil atau Kain ini diminta untuk meninggalkan kampungnya Adam, dan meninggalkan dari kampung Adam itu pergi ke kampung lain, yang akhirnya menikah dengan perempuan di kampung lain itu. Nah, dari situ berarti ada orang sebelum Adam itu, karena ini di kampung lain, gitu loh. Tapi kisah itu kan dibalut oleh kepentingan politik, sehingga karena tujuannya itu adalah adamisasinya ini, maka seolah-olah yang Qabil telah pergi ke kampung lain terus menikah dengan putri dari kampung lain itu menjadi tidak ada, ya. Contoh lagi, Nabi Ibrahim itu punya 3 istri, ya. Nabi Ibrahim itu punya 3 istri, yaitu satu adalah
Saroh atau Sarah, ya, 2 Hajar, dan 3 Kenturah atau Keturah. Nah, tetapi dari persoalan politik di dunia Timur Tengah yang menjadi fokus tinggal Sarah dan Hajar. Oh, Yang Keturah tidak disinggung, bukan tidak ada, tidak disinggung. Tidak dimunculkan. Padahal Keturah itu punya anak 6. Ada yang namanya Yakson, ada yang namanya Median, ada yang namanya Medan, macam-macam. motivasinya apa? Lah, ya motivasinya adalah untuk klaim perebutan wilayah di Timur Tengah. Oh, Jadi di situ makanya perkelahian itu ya di keluarga Timur Tengah sendiri, gitu kan. Ya. Nah, sebenarnya Al-Quran itu juga sudah dengan sistem yang arif lah supaya tidak bertengkar, ya. Makanya Adam di dalam Al-Quran itu tidak dimunculkan sebagai manusia pertama, tapi dimunculkan sebagai khalifah pertama. Nah, jadi kita harus membedakan antara manusia pertama dan khalifah pertama, ya. Jadi kalau manusia itu pertama berarti sebelumnya tidak ada manusia. Sebelumnya nggak ada manusia. Iya, ya. Nah, kalau khalifah pertama artinya sebelumnya ada tapi dia menggantikan. Oh, semacam manusia hibrida jenis baru. Iya, iya, menggantikan, ya. Karena kata khalifah itu dari kata khalafa yang artinya itu menggantikan, ya. Oke. Menggantikan khalifah yang sebelumnya, ya. Itulah di Al-Qur'an malaikat bertanya, ya, mengapa, ya kan, manusia yang sudah saling membunuh, menumpahkan darah, ya kan, tapi kok tetap saja dijadikan sebagai khalifah. Itu gitu artinya loh. ada manusia sebelum Adam gitu ya. Iya, kan gitu kan. Nah, di persoalannya itu di kekhalifahan ini. Jadi di situ. Tapi kan jawab Tuhan di Al-Quran, ini a'lamu minkum. Aku lebih tahu dari kalian. Ya, jadi di situ makanya nanti Adam diajari asma terhadap sesuatu, ya. Jadi, nah ini saja diperdebatkan asma sesuatu itu. Ya, ada yang ya semua benda yang ada pada waktu itu, ada yang mengatakan itu ilmu dan sebagainya. Ya, tapi itu kan semuanya adalah perdebatan pemikiran manusia. Ya. Sehingga dengan demikian proses manusia pertama itu ya sampai kapanpun tetap menjadi konsumsi bagi orang yang tidak belajar ilmu pengetahuan, tapi terdoktrin. Iya, ya. Terdoktrin oleh agama, maksudnya. Oleh agama. Ya, tapi kalau orang belajar ilmu pengetahuan ya nggak bisa, ya kan. Misalnya gini, ya, sedoktrin-doktrinya, tapi orang kan tetap bertanya, kalau begitu Adam dibuat tahun berapa? Ya kan, dicipta tahun berapa? Maka dapat dikatakan hampir sepakat karena mengikuti Barat. Jadi Adam itu sekitar, jadi terciptanya Adam itu sekitar tahun 6000 sebelum Masehi. Ya, jadi tahun 6000 sebelum Masehi. Oke. Ya, iya. Nah, jadi kalau tahun 6000 sebelum Masehi, ya, itu kita bisa mengamati bahwa manusia itu ribuan tahun pun belum tentu bisa berubah postur dan sebagainya, ya. Jadi kalau secara ilmu pengetahuan, ya, Adam itu punya DNA, ya. DNA itu tidak bisa berubah terus menjadi macam-macam kayak begini ini, ya. Sampai hari ini saja, ya, orang Eropa itu punya resus, jadi golongan darahnya itu punya resus positif, artinya punya golongan darah yang mengandung resus. Ya, kita tidak punya. Resus itu apa? Resus itu monyet, kera. Jadi artinya orang Eropa masih mengandung darah kera. Kita sudah tidak.
Dan itu fakta, ya. Teman saya meninggal, dia memang dari keturun-turunannya mbahnya dulu dari orang Eropa, ya. Itu meninggal gara-gara ya golongan darahnya B tapi B resus, ya. Jadi dia bilang, waduh, aku kalau sampai kena penyakit yang harus membutuhkan cuci darah, tamat riwayat. Karena harus beli golongan darah itu harus beli dari Eropa. Ya akhirnya betul meninggal. Iya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau begitu, nah kalau Adam itu manusia pertama, berarti siapa kalau gitu yang punya resus? Gampangannya seperti itu, gitu kan? Ya, kalau Adam punya resus, pasti semuanya seluruh dunia punya resus. Oh iya dong. Ya, karena DNA. Sumbernya dari satu kan? Sumbernya dari satu. Berarti setiap bangsa lebih tepatnya punya Adam yang berbeda-beda, enggak sih? Oh, ya enggak sih kira-kira? Seperti itu. Ya. Okay. Ini baru ngoncei secara doktrin loh ya, dengan realita. Ini kan realita, orang Eropa punya resus itu realita, ya kan? Walaupun golongan darahnya itu sama A, B, AB dan O, tapi kita disebut resus negatif. Artinya tidak ada golongan darah monyetnya. Nah, gitu loh. Sedangkan orang Eropa itu resus positif. Artinya golongan darahnya kantilan, ya, terikutkan, ya, darah monyetnya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini baru dari segi doktrin. Sekarang dari segi ilmu pengetahuan, ya. Kalau kita belajar ilmu pengetahuan dan itu bisa diuji karbon yang dibuktikan dengan oleh siapapun yang belajar bisa membuktikan, ya, manusia Indonesia, manusia Jawa misalnya Soloensis, ya, jadi Homo Soloensis itu umurnya adalah 750.000 tahun yang lalu. Kalau Adam baru 6.000 tahun, terlalu kecil. Ya. Dan di Jawa itu bukan hanya satu tipe manusia. Jadi ada Homo Soloensis, ya, ada Homo Mojokertoensis, ada Homo Wajakensis, semuanya manusia. Yang membedakan nanti ukuran tengkoraknya. Ya. Nah, yang kita ini juga golongan orang Jawa yang tengkoraknya menjadi sapien, artinya sudah volumenya sudah 1450 cm kubik. Nah, sedangkan Homo Soloensis itu baru 900 ya, cm kubik atau mili, ya. Jadi itu yang membuat kita terus tambah maju seperti itu, ya. Ini baru dari sudut ilmu pengetahuan, belum dari sudut cerita. Jadi ada agama, ada ilmu pengetahuan, ada cerita, ya. Nah, kita harus bisa ngecek seperti itu. Di dalam, ya, buku yang ditemukan di daerah Ciamis, ya, di daerah dekat dengan Sukabumi, Sumedang, ya, itu ditemukan buku namanya Pustaka Radya Ibumi Nusantara, ya. Jadi buku ini ditulis dalam tulisan aksara Jawa, bahasanya Jawa kuno, beribu-ribu halaman. Jadi bukan hanya 100-200 halaman, beribu-ribu halaman, ya. Di situ diceritakan, ya, bahwa pada 300.000 tahun sebelum Saka, berarti kalau satu Saka itu kan sama dengan tahun 1 Masehi sama dengan 78 Saka. Kita anggap sudah titiknya sama. Berarti 300.000 tahun sebelum Masehi, ya, itu orang berbondong-bondong ke Nusantara. Mengapa? Karena Nusantara itu daerah yang paling nyaman untuk ditempati kehidupan manusia. Ya, di situ dikatakan bahkan orang-orang itu, ya, kulitnya masih kemerahan, masih lebih dekat dengan kulit-kulit binatang itu. Tapi nanti tahun 3000 sebelum Masehi datang lagi manusia, ya, yang mana kita pun sudah mapan di Nusantara ini,
Lalu datanglah dari kelompok manusia itu, ada yang dari Afrika, ada yang dari daerah Arab, ada yang dari daerah Persia dan daerah-daerah lain. Ya. Nah, di situ dikatakan orang-orang ini menuju Nusantara disebabkan ya, adanya peperangan di negerinya. Jadi merasa nggak nyaman, mereka mencari suaka. Ya. Disebabkan yang lain oleh bencana, dari bencana di negerinya. Terus disebabkan oleh pandemi, pagebluk ya. Lalu disebabkan juga oleh adanya kelaparan. Nah, mereka menuju Nusantara. Ini di buku Pustaka Radya-Radya Ibumi Nusantara. Lalu sesampainya di Nusantara, mereka lebih tertarik ke Pulau Jawa. Ya. Nah, di Pulau Jawa ini, di situ disebutkan, ya, jadi Nusa Jawa, Kadi, Swargaloga, Ibumi Nusantara. Jadi Pulau Jawa itu ditempati menarik banyak orang itu karena seperti surga yang ada di bumi Nusantara. Nah, jadi kita pun sekarang paham mengapa Pulau Jawa itu hanya 1/18 dari ya, luas daratan Indonesia, tapi penduduknya lebih dari 50% penduduk Indonesia. Iya. Ya. Nah, ini kita harus paham. Jadi artinya kalau apa itu anak didik ini nanti kan semakin memahami ilmu pengetahuan. Kalau orang hanya berpegang pada doktrin, bakal tamat riwayatnya. Oke. Jika seseorang hanya berpegang pada doktrin agama, bakal tamat riwayat. Bakal tamat riwayat. Tetap harus kembali ke sains. Sains. Karena apa? Kalau saya sebagai orang Islam kan justru diperintah membaca. Iya. Ya kan? Surat pertama turun itu memerintahkan Iqra, baca. Jadi siapa yang nggak mau baca kan buta huruf. Orang buta huruf bakal tamat riwayatnya. Oke. Sederhana sebenarnya. Berarti kalau secara ilmu, secara pengetahuan Pak Gojim, manusia pertama kalau versi Jawa, kalau bagi orang Jawa sendiri ya benar, itu adalah manusia purba itu tadi. Iya. Iya, artinya saya pun ngobrol sama apa itu mereka yang memang kuliah di bidang itu, ya. Jadi itu pun komunitas istilahnya. Jadi tidak bisa menentukan manusia itu satu til, nggak akan bisa hidup, ya. Ya. Jadi sederhana jawaban mereka yang ilmu pengetahuan itu, Pak. Pertumbuhan manusia itu tercipta secara populatif. Jadi populatif, bersifat populasi, bukan satu. Ya kan, kalau satu mati, ya coba misalnya ada Adam til-til begitu, nggak bisa dia hidup di lingkungannya, ya punya istri ya kan, nanti hamil dia harus mencarikan perlindungan gimana, hewan masuk seperti apa, nggak bisa, tidak masuk akal akhirnya. Iya, lah orang pindah saja juga populatif kok, kumpul bareng-bareng, ayo ke sana gitu. Sampai ada istilah bedol desa gitu, ya. Sama seandainya orang Jawa dipakai Belanda untuk jadi kuli kebun di Suriname satu orang, bisa bakal mati. Tapi kan sak kapal yang dibawa. Jadi di situ. Berarti teori evolusi itu benar Pak Gojim? Nah, secara ilmu pengetahuan benar. Benar. Karena ilmu pengetahuan itu bisa diuji lewat lewat laboratorium. Nah, monyet-monyet yang sekarang itu bisa nggak nanti dia berevolusi seiring berjalannya waktu, Pak Gojim? Loh, kan evolusi itu fase. Jadi ketika fase untuk jadi manusia, yang tidak mau jadi manusia ya tertinggal. Kan fase. Ya kan? Sama dengan kita, ayo siapa yang mau apa bisa ke bulan, ikut daftar. Nah, yang tidak mau ikut daftar ya nggak bisa kan akhirnya. Kan semua gitu. Ini fase. Lah iya kan? Ada fase kan? Iya, oke. Jadi kayak gini nih perang dunia ya kan, siapa yang bisa escape minta suaka ya yang selamat. Kalau yang tidak ya nggak bisa kan gitu. Jadi sekali lagi bahwa cerita-cerita yang kemudian doktrin lewat agama, dogma lewat agama itu ada motif tertentu, begitu ya Pak? Loh iya. Jadi kan namanya doktrin itu ya untuk eksistensi
bangsa yang menerima agama itu. Oke. Ya, kan nggak mungkin kan sesuatu diceritakan tapi lepas dari eksistensi bangsanya. Oh ya, baik. Sama orang Jepang sampai hari ini ya percaya bahwa kaisar itu keturunan Dewi Matahari. Tapi saya tanya secara jujur, ya, apakah Anda dengan berdasarkan ilmu percaya kalau kaisar itu keturunan Dewi Matahari? Tidak, tetapi sebagai pegangan bangsa Jepang harus diyakini loh. Mereka karena sudah ilmunya sudah tinggi bisa membedakan antara ini kebutuhan untuk mempertahankan eksistensi Jepang. Tapi kalau dilihat ilmu ya tidak. Ya kan, mana ada Dewi Matahari terus punya keturunan manusia, ya kan? Oke. Ya, tapi dengan percaya sebagai eksistensi, kan bangsa Jepang sangat hormat pada kaisarnya. Coba tanpa itu kan menjadi tidak hormat. Kayak di Indonesia gini, siapapun jadi presiden, ya nggak ada yang menghormati karena tahu riwayatnya dari siapa, kemana dan sebagainya. Jadi seperti itu. Iya. Oke. Nah, Pak Gojim, akhir-akhir ini kan banyak tokoh-tokoh yang agak mulai berpikir secara terbuka gitu ya, berani kemudian membongkar doktrin-doktrin agama yang dinilai tidak logis, tidak rasional karena ada muatan kepentingan tertentu gitu. Nah, ketika kemudian secara agama secara komprehensif tidak ada evaluasi misalnya ya, masih begini saja gitu. Mungkin nggak sih agama-agama samawi itu beberapa tahun, puluhan tahun yang akan datang akan diganti kembali lagi seperti zaman dulu gitu, sebelum masuknya agama-agama samawi itu misalnya di Nusantara gitu. Ada kemungkinan itu nggak? Pak Koji melihat potensi itu nggak? Ya, saya jelaskan dulu ya, bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan agama itu sudah terjadi berkali-kali, patah tumbuh hilang berganti. Ya. Jadi misalnya kenapa Islam pada 300 tahun pertama dari Nabi Muhammad itu maju, tapi suatu hari tidak maju. Nah, seperti kan karena ada pergulatan terus-menerus. Jadi ketika dalam pergulatan itu tidak mampu bersaing dengan realitas yang ada, ya dia menjadi di bawah. Ya. Gitu ya. Seperti itu. Sama, kita lihat misalnya agama Kristen. Ya. Kenapa saya ambil contoh agama Kristen? Karena agama Kristen itu konkret di dunia ini. Ada dunia Kristen yang maju dan ada dunia Kristen yang tidak maju. Jadi bisa dipakai sebagai contoh. Kalau Islam kan rata-rata seperti ini. Ya, tapi kalau Kristen misalnya, oke, Amerika maju, ya kan. Terus negara-negara Eropa maju, tapi Amerika Latin tidak maju. Afrika lebih tidak maju lagi. Ya. Selatan Sahara itu praktis semuanya beragama Kristen, entah itu pengikut Katolik ataupun pengikut Protestan, tapi nggak ada yang maju. Ya, jadi seperti itu. Ya, karena apa? Pergulatannya berbeda. Ya. Orang Barat kan seperti yang pernah saya sampaikan, orang Barat itu pada abad 12, 13 itu mengalami renaisan budaya. Jadi dia mulai sadar bahwa budayanya itu budaya maju, budaya berpikir, budaya menggunakan logika. Ya. Maka akhirnya dia membangun kehidupan bernegara itu berdasarkan sistem ilmiah, ya. Tetapi tidak menyingkirkan orang beragama. Ya. Tapi tidak berarti tidak ada pergulatan. Ada. Misalkan pada abad 16-17 terjadi pergulatan yang protes, makanya kelak disebut sebagai Protestan, sama yang Katolik. Awalnya karena protes? Iya, protes. Itu puluhan ribu orang yang meninggal. Tapi kan akhirnya dia bangkit, karena itu tadi karena dari nasion budaya. Karena bangkit akhirnya ya gereja tidak boleh lagi ikut-ikutan di dalam politik negara. Nah, jadi
bukan gereja dilarang atau ditiadakan, tidak. Cuma tidak boleh terlibat di dalam ya, kehidupan berpolitik dalam negara. Ya. Nah, kita di Nusantara kemungkinan itu ya tetap ada. Namanya kemungkinan. Ada, ya? Iya, ya. Jadi jika memang sudah tidak sesuai dengan kontekstual iya. zaman, walaupun tidak meninggalkan agamanya. Iya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Praktiknya mungkin, Nah, praktiknya bisa beda. Iya. Agama Islam, tapi bisa sama sekali sama tidak seperti yang sekarang. Iya. Seperti itu. Oke. Ya, karena manusia itu punya kesadaran untuk mempertahankan eksistensinya. Jadi kalau toh maju misalnya bisa kemana-mana kan nggak mungkin harus ngikuti seperti yang di bawah-bawah kan gitu. Terus bertumbuh gitu. Jadi prinsipnya ketika kemudian ada hal-hal yang menurut rasio dan rasa kita tidak bisa diterima, kita harus kembali ke ilmu pengetahuan. Oh iya. Itu yang terbaik. Iya. Pak Kojim. Dan pengetahuan itu sebenarnya asas bagi semua kehidupan. Bahwa pada kondisi tertentu dipolitisasi, kamu jangan ke situ dulu. Nah, itu iya gitu loh ya. Indonesia ini kita bisa perhatikan seperti itu. Kalau sudah mau maju-maju, dipangkas. Oh iya. Ya, jadi misalnya ya, gerakan kita merdeka, ya. Itu kan sebenarnya sudah mulai kepengen hidup berdasarkan pemikiran yang apa itu sosialis, liberal, Islamis, tapi yang maju gitu kan. Tapi kan oleh negara lain diatur supaya kisruh. Nah, terus diadu domba. Iya. Lalu Pak Harto mulai membangun lagi kan gitu kan. Tapi jelang-jelang 98 dibuatlah yang ada ini, ada itu. Nah, jadi karena tidak ingin terlalu cepat untuk maju. Sebab perlu diketahui kalau Indonesia ini maju terlalu cepat, negara lain ada di bawah kita. Oke, keren sekali. Terima kasih Pak Kojim, membuat kita semuanya lebih berpikir secara terbuka gitu ya. Legegegugeg sadulita mel. Tan samar mamoring sukma sinok maya winaya wingasepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati Legegegugeg sadulita Sretinon ning pasewakan busana maneka warna Pak puspiteng udyana miang
mantra sarwa rukma renggeng manit Narawata Obro prabanyo kang sumirat Obro prabanyo kang sumirat Kenaring tejo laliwaran lir ki laci siring tadit Wimbo kekanda amre katyuping maruta mando saparan mangambar Mas Munamit pasang Kalimantapi